Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Puji nama Tuhan, kali ini tim sarapan menyiapkan tempat di areal persawahan. Saya teringat pada janji para paslon beberapa waktu yang lalu ketika mereka berkampanye. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendukung petani dalam meningkatkan hasil pertanian. Sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani, maka bidang ini menjadi salah satu fokus bagi kampanye para paslon. Karena mereka berharap tentunya melalui janji-janjinya mereka akan memperoleh banyak suara dari para petani. Hari-hari ini menghadapi pilihan daerah yang akan digelar di 270 daerah di Indonesia tanggal 9 Desember nanti, maka saya memberi judul sarapan ini dengan suara terbanyak, apakah suara Tuhan? Berbeda dengan negara kerajaan, di mana keputusan mutlak di tangan raja di dalam segala sesuatu, untuk negara demokrasi ini pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak mencapai mufakat maka dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Jadi tidak hanya untuk memilih pemimpin tapi juga menjalankan program, membuat satu keputusan, mereka meraih dengan suara terbanyak. Saya tergelitik apakah Alkitab mencatat tentang suara terbanyak. Kita lihat ayat yang pertama di Amsal pasal 16 ayat yang ke-33. Amsal 16 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ketika kita ingin keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saat mencari suara terbanyak, kita sangat perlu berdoa untuk meminta petunjuk pada Tuhan supaya benar-benar keputusan yang kita lakukan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Demikian juga hari-hari ini di mana kita menghadapi pesta demokrasi yang akan kita jalani, maka untuk menentukan pemimpin yang menghasilkan keputusan suara terbanyak, kita perlu juga untuk banyak berdoa bagi bangsa ini, bagi kota kita, sehingga keputusan yang diambil nanti akan benar-benar sesuai dengan suara Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman mengungkapkan betapa bersyukurnya kita sekarang ini memiliki presiden hasil pilihan rakyat, yaitu Bapak Jokowi. Sekalipun saat Pilpres berlangsung, kita tahu banyak orang yang menyuarakan kampanye hitam untuk menggagalkan atau menjatuhkan beliau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang saat pilihan ini anak-anak Tuhan mungkin enggan untuk bersuara atau pasif karena mereka tidak mengerti siapa yang harus mereka pilih. Mereka tidak kenal. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama, Roma 13 ayat yang pertama dikatakan demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jika kita percaya bahwa firman Tuhan ini berlaku juga sampai sekarang, maka kita juga berpartisipasi aktif di dalam pemilihan pemerintah, pemilihan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Kita perlu membawa kegiatan demokrasi kita ini untuk menjadi salah satu pokok doa di dalam hari-hari kita ini, sehingga pemimpin yang nantinya akan
menjadi pemimpin kabupaten kita itu sesuai dengan keputusan Tuhan. Berbicara soal suara terbanyak, pernahkah kita sadari bahwa Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sudah mengalami kalah voting atau kalah pengambilan suara terbanyak ketika ketika Pilatus menghadapkan Tuhan Yesus pada bangsa Israel untuk dipilih. Siapa yang akan dipilih? Di dalam Lukas pasal 23 ayat 18, Lukas 23 ayat 18 berbunyi demikian, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Pilihan suara terbanyak ini atau voting ini lebih memilih Barabas daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus kalah voting, tidak terpilih, tidak menjadi suara terbanyak, apakah ini kehendak Tuhan? Iya, ini adalah kehendak Tuhan. Karena dengan jalan demikian, Tuhan Yesus mampu menjalankan salib yang sudah dinubuatkan. Salib itu harus terlaksana. Peristiwa lain di dalam Alkitab yang mencatat soal voting ini adalah kita jumpai di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-7. Yunus pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadangkala kita berpikir bahwa seperti kondisi yang dialami Yunus ini, Yunus mengatakan bahwa Yunus terpilih dalam undian bahwa dia yang membuat badai itu berlangsung. Setelah itu baru Yunus mengakui bahwa mungkin memang dialah yang menjadi penyebabnya. Yunus menyadari bahwa penyebab badai itu dia dan mengusulkan untuk dibuang ke laut. Dalam Yunus pasal 1 ayat 15 dikatakan bahwa kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Seolah-olah para orang yang naik di dalam perahu itu dengan mencampakkan Yunus itu berarti membunuh dia, membuang dia ke laut. Seolah-olah tampaknya kejadian yang tidak masuk akal. Tetapi suara terbanyak ini kembali membuktikan bahwa ini sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Karena di balik semua itu Tuhan ingin menyantahkan rencananya untuk Yunus. Tetapi ada kalanya suara terbanyak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti peristiwa 10 orang yang diutus mengintai Kanaan di dalam Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bapak Ibu Saudara, suara terbanyak kali ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mengakibatkan bangsa itu bersungut-sungut, menangis kepada Tuhan. Sehingga membuat mereka malahan gagal untuk masuk tanah perjanjian. Kita jumpai beberapa fakta dalam Alkitab yang mengatakan suara terbanyak. Kita perlu untuk mendengarkan suara Tuhan lebih daripada apa kata suara terbanyak. Ketika saya masih ada di Surabaya, masih baru menjadi kepala sekolah di sana, satu ketika kami mempunyai program untuk melakukan perpisahan siswa kelas 9 menjelang adanya pemilihan kepala daerah juga. Dan di sana memang sebagian besar guru-guru senior mengatakan jangan berangkat karena memang menjelang pilkada atau menjelang pemilihan umum itu
dilarang untuk bergerombol. Tetapi dengan berbagai hal kami harus putuskan, kami memang tetap harus berangkat. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari di dalamnya saya merasa sangat tidak nyaman memegang suara Tuhan harus berangkat. Saya tidak tahu penyebabnya apa, tetapi itu satu pengalaman yang sangat besar bagi kehidupan saya. Kami berangkat sekalipun suara terbanyak mengatakan jangan, dan yang berangkat hanya guru-guru muda saja yang mendampingi anak-anak dalam perpisahan. Ketika kami melakukan perpisahan sama yang kami lakukan di SMP Immanuel, kami banyak melakukan doa untuk anak-anak, mengajak anak-anak doa untuk bagaimana mereka menurut kehendak Tuhan, bagaimana kehidupan mereka. Dan itu yang kami senantiasa lakukan. Dan pada saat itu, apa yang kami lihat pada saat itu yang terjadi pada tengah-tengah perpisahan, ketika kami sedang berdoa, maka ada anak-anak, beberapa anak-anak dijamah oleh Tuhan. Dan salah satunya anak itu berasal dari agama lain, non-Kristen. Dan dia berkata, kenapa justru di kesempatan terakhir ini saya bisa merasakan jamahan Tuhan Yesus? Itulah yang menjadi penyesalan saya. Kenapa di tahun akhir baru anak itu bisa merasakan jamahan dari Tuhan Yesus? Karena setelah itu entah dia harus bersekolah kemana, dan zaman itu kami sulit untuk bisa kontak lagi. Tetapi yang saya tahu persis, suara terbanyak saat itu tidak terbukti. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan ingin memberkati seorang anak itu di dalam kegiatan itu. Kesimpulannya, voting atau suara terbanyak tidak mesti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus banyak berdoa apapun yang menjadi suara terbanyak. Kita perlu mencari suara Tuhan supaya dengan jalan demikian Tuhan menyatakan kehendaknya. Ayat terakhir Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian sarapan pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.